Pernah nggak sih kalian sekolah di bangunan tua yang katanya cuma sampai 3 lantai? Tapi kalau dilihat dari luar, ada 4 lantai. Dan yang paling bikin merinding, lantai keempat itu selalu dikunci. Katanya cuma gudang. Tapi setiap maghrib, kepala sekolah kalian selalu duduk sendiri di musola, berdoa lama banget. Seolah lagi menjaga sesuatu yang gak boleh dibuka. Kali ini, gue bakal ceritain kisah nyata dari seorang siswi di Bandung yang secara gak sengaja membuka kembali ruang kelas milik seorang guru yang katanya sudah meninggal tahun 1986. Tapi sampai sekarang masih aktif ngajar di lantai 4. Lo siap? Selamat datang di Tabir Bisikan Misteri. Namaku Ajeng. Aku siswi kelas 12 di salah satu SMA negeri yang cukup tua di pinggiran kota Bandung. Sekolah ini udah berdiri dari zaman Belanda. Katanya sih dulunya bekas sekolah guru atau semacam HIS. Bangunannya gede banget, ada 4 lantai. Tapi anehnya dari dulu yang dipakai cuma sampai lantai 3. Lantai 4 tuh kayak ruangan yang dilupain. Gak pernah dibuka, gak pernah dibersihin, dan bahkan pintunya selalu dikunci gembok. Awal-awal sekolah di sini, aku pikir ya biasa aja. Mungkin lantai 4 itu gudang atau ruang arsip. Tapi makin lama sekolah, makin banyak keanehan yang bikin aku mikir, sebenarnya sekolah ini nyimpen apa sih di atas? Setiap hari, habis jam pelajaran terakhir, biasanya jam 4:30, para guru udah mulai siap-siap pulang. Tapi ada satu orang yang gak pernah langsung pulang. Kepala sekolah kami, namanya Pak Arif. Orangnya kalem, suaranya pelan, dan pembawaannya tuh selalu kelihatan seperti orang yang nyimpan sesuatu. Mungkin karena beliau suka diem aja, jarang ngobrol sama murid. Nah, yang bikin aku mulai curiga itu terjadi sekitar bulan puasa kemarin. Tiap maghrib, pas semua guru udah gak ada, aku yang nunggu dijemput bokap biasanya duduk-duduk di dekat musola. Di situ, aku selalu lihat Pak Arif duduk sendirian. Gak pernah ngajak guru lain, gak pernah ngajak OB. Bahkan kalau azan udah selesai, beliau gak langsung sholat, tapi duduk, baca doa, lama banget. Kadang aku lihat tangannya gemeter, dan beberapa kali kayak ada air mata jatuh dari wajahnya. Awalnya aku kira beliau lagi punya masalah pribadi. Tapi tiap hari, bahkan Sabtu pun beliau tetap datang dan lakuin hal yang sama. Selalu di musola kecil di pojokan lantai 1. Aku mulai penasaran. Sampai akhirnya suatu sore aku beranikan diri buat nanya ke Bu Murni, guru piket yang lagi duduk di ruang tata usaha. Waktu itu suasana sekolah udah mulai sepi, tinggal beberapa anak yang nunggu dijemput. Aku nyamperin Bu Murni sambil pura-pura iseng nyari charger yang ketinggalan. "Bu, kok Pak Arif tiap sore suka diem lama di musola ya?" Tanya aku sambil ngelirik ke arah luar jendela. Bu Murni langsung berhenti ngetik. Matanya ngelirik sebentar ke arahku, terus balik lagi ke layar komputernya. "Kenapa emangnya?" "Ya penasaran aja Bu, soalnya tiap sore aku lihat beliau duduk sendirian terus. Kadang gak sholat-sholat, cuma duduk, diem, kadang megangin tasbih." Bu Murni diam sebentar. Dia kelihatan mikir terus ngomong pelan tapi jelas. Beliau itu jagain lantai 4, supaya yang ngajar di atas gak ganggu kelas bawah. Waktu kalimat itu keluar, aku langsung diem. Nunggu Bu Murni tertawa atau kasih penjelasan tambahan kayak guru yang lucu sambil ngomong hal mistis. Tapi ekspresi Bu Murni datar. Serius, gak ada nada bercanda sedikit pun. Aku mencoba senyum tipis. "Yang ngajar di atas? Maksudnya?" Bu Murni cuma jawab singkat. "Kamu masih kelas 12 kan? Udah cukup gede buat nyerti. Tapi jangan kepo ya Neng. Sekolah ini udah dari dulu begitu. Biarlah kepala sekolah yang tanggung." Aku ngerasa bulu kuduku berdiri semua. Jantungku berdegup agak cepet, tapi aku sok cool dan pamit buru-buru. Waktu aku keluar ruang TU, aku lihat Pak Arif lagi jalan pelan ke arah musola. Tangannya bawa sajadah kecil. Di pundaknya tas kerja hitam yang kayaknya berat banget. Tapi langkahnya pelan, tenang,
dan sedikit gemetar. Malam itu aku kepikiran terus, apa maksudnya yang ngajar di atas? Bukannya lantai 4 itu udah gak dipakai, tapi kenapa ada yang ngajar? Besoknya aku cerita ke teman bangkuku, namanya Riri. Dia anak yang paling berani di kelas. Hobinya nonton horor dan suka banget ikut-ikutan uji nyali. Waktu aku cerita soal Pak Arif dan ucapan Bu Murni, ekspresi Riri langsung berubah. Lantai 4, katanya pelan. Jangan naik ke sana, Jeng. Gue pernah denger juga soal itu. Tapi semua orang di sini pura-pura nggak tahu. Aku ngelirik ke arah tangga yang menuju lantai 3, yang posisinya dekat banget sama ruang kelas kami. Di ujung tangga itu ada satu pintu besi. Di atasnya ada tulisan kecil yang udah pudar. Unit arsip sekolah, tertutup sementara. Tapi gemboknya masih baru, bersih, dan kuncinya cuma dipegang Pak Arif. Riri cerita kalau dulu ada satu murid yang penasaran naik lantai 4. Cowok, anak OSIS juga. Tapi sejak hari itu dia gak pernah masuk lagi. Katanya jatuh sakit. Badannya panas terus, bahkan sempat dibawa ke rumah sakit jiwa karena suka ngobong sendir. Kayak ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Dia bilang, ucap Riri sambil berbisik, ada yang ngajak dia masuk kelas. Disuruh duduk, disuruh nyatet. Padahal dia lagi sendirian di atas. Dan yang nyuruh itu bukan manusia. Aku gak bisa tidur malam itu. Pikiran soal lantai 4 terus muter di kepala. Sekolah yang kelihatan biasa ada ini ternyata punya cerita yang selama ini disembunyikan. Dan yang paling gak bisa aku lupain adalah kalimat Bu Murni. Yang ngajar di atas gak boleh ganggu kelas bawah. Berarti masih ada kelas di sana. Masih ada yang belajar. Tapi siapa yang diajar dan siapa gurunya? Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekolah. Misalnya, tiap jam 2 siang, aku suka dengar bunyi kayak kursi diseret dari atas. Kadang suara papan tulis digores kapur. Tapi, tiap aku tanya ke teman-teman atau guru, semua jawabannya sama. Paling suara dari luar. Tapi aku yakin, itu datangnya dari atas, dari lantai 4. Dari tempat yang katanya udah gak dipakai. Tapi kenapa ada yang masih ngajar di sana? Hari Senin, seminggu setelah obrolan gue sama Riri dan Bu Murni, sekolah rasanya jadi beda. Gue yang biasanya males-malesan ke kelas, malah sekarang jadi semangat buat datang pagi-pagi. Bukan karena pelajaran, tapi karena rasa penasaran gue soal lantai 4 makin gak ketahan. Kepala sekolah, Pak Arif, makin sering kelihatan murung. Tiap ketemu di lorong, matanya kayak sayu banget. Kayak orang abis nangis semalaman. Tapi setiap kali ada guru atau siswa yang nyapa, beliau selalu jawab dengan senyum. Senyum yang gue rasa bukan senyum yang tulus. Gue juga makin memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya gue anggap angin lalu. Misalnya, kenapa ya ruang kelas yang di lantai 3 yang letaknya persis di bawah lantai 4 selalu dingin walaupun gak ada AC. Dan kalau gue ngelihat ke langit-langitnya, suka ada suara kecil kayak kursi digeser atau papan tulis dipukul pakai penggaris. Suatu hari, waktu pelajaran sejarah, guru gue tiba-tiba dipanggil ke ruang BK. Tinggallah kami semua di kelas. Nggak ada pengawas. Riri duduk di sebelah gue. Dan dia bisik-bisik. Jang, lo denger nggak? Gue diem, fokus dengerin. Dan bener aja, ada suara dari atas kepala kita. Suara kapur tulis yang digores cepat. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara itu berirama, kayak orang nulis cepat banget. Dan sesekali, suara langkah kaki diikuti bunyi sepatu hak tinggi yang ngeklak-ngekluk di lantai kayu. Padahal setahu gue, lantai 4 itu udah gak dipakai sejak lama. Jangan perhatiin atas terus, lo bikin dia sadar, kata Rili pelan, matanya lurus ke depan. Siapa? Bisik gue. Yang ngajar itu. Jantung gue makin kenceng. Gue nunduk, gak berani lihat langit-langit lagi. Keringet dingin mulai netes di leher, padahal cuaca waktu itu mendung dan adem.
Besoknya gue punya ide. Gue ingat ada ruang penyimpanan arsip sekolah di dekat ruang guru. Iseng-iseng pas istirahat siang, gue izin ke toilet, tapi malah ngendap ke ruang arsip. Ruang itu gelap dan penuh debu, tapi pintunya nggak dikunci. Begitu gue buka lemari paling pojok, gue nemu tumpukan map kuning tua yang udah lusuh. Isinya apa? Data jadwal guru, data murid, dan surat menyurat dari tahun 70-an sampai 90-an. Di situ, gue nemu buku jadwal pelajaran yang aneh. Buku itu warnanya coklat pudar, dan di bagian depannya cuma ditulis, jadwal kelas 4A. Gue langsung kening berkerut. Gak ada kelas 4A di sekolah ini. SMA A ini cuma sampai kelas 12. Gak ada kelas 4, gak ada A. Tapi yang bikin gue merinding, isi dari buku itu masih baru. Tulisannya masih rapi dan kayak ditulis belum lama. Tertulis, Senin, sejarah, jam 14, Ibu Rahayu. Selasa, bahasa Jawa, jam 14, Ibu Rahayu. Rabu, pendidikan moral, jam 14, Ibu Rahayu. Dan seterusnya. Semua jam pelajaran jam 2 siang. Semua gurunya Ibu Rahayu. Nama itu asing buat gue. Nggak ada guru dengan nama Ibu Rahayu di sekolah ini. Gue cek data pegawai di papan ruang guru. Nggak ada, sama sekali nggak tercatat. Waktu gue lihat halaman belakang buku jadwal itu, hampir nyerah buat nggak teriak. Di sana ditulis tangan, pelan seperti goresan orang yang nulis sambil gemetar. Jangan hapus kelas ini. Murid-murid saya belum lulus. Mereka masih belajar. Tangan gue langsung lemas. Buku itu jatuh ke lantai dan entah kenapa udara di dalam ruangan jadi pengap banget. Kayak ada yang berdiri di belakang gue, ngeliatin gue dari belakang rak. Gue gak mikir 2 kali. Langsung gue keluar dari ruangan itu, nutup pintunya dan lari ke toilet. Muka gue pucat banget. Pas maca, bibir gue pucat. Mata gue merah kayak kurang tidur seminggu. Hari itu gue gak fokus sama sekali di kelas. Sampai akhirnya sore hari, gue duduk lagi di dekat musola sambil nunggu dijemput bokap. Pak Arif udah duduk di pojokan. Posisi duduknya miring, ngadep ke arah utara. Tangannya megang tasbih dan matanya merem. Tapi waktu gue lihat lebih jelas, bibirnya bergerak cepat banget, baca doa terus-menerus. Gue nekat. Gue samperin beliau. Pelan-pelan gue deketin, duduk di karpet musolah agak jauh. Gue tunggu sampai beliau buka mata. Pas beliau akhirnya berhenti baca doa dan buka mata, pandangannya langsung ketemu sama mata gue. Ajeng, kamu belum pula? Suaranya pelan tapi jelas. Saya nunggu dijemput, Pak. Saya ragu. Tapi akhirnya keluar juga pertanyaan yang tadi muter di kepala gue. Pak, bener ya? Di atas masih ada yang ngajar. Pak Arif diam. Lama. Napasnya dalam. Tangan yang tadi megang tasbih sekarang ngepal pelan. Kamu lihat apa? Tanyanya balik, tatapannya tajam tapi bukan marah, lebih kayak takut. Saya nemu buku jadwal di ruang arsip tentang kelas 4A. Ada nama Ibu Rahayu. Mata Pak Arif langsung merah. Bibirnya bergetar. Ibu Rahayu itu guru sejarah. Beliau udah gak ada sejak 1986. Tapi sampai sekarang masih ada murid-murid yang dengar suaranya majar. Masih ada yang dengar dia nulis di papan tulis. Gue diam. Gak bisa ngomong apa-apa. Pak Arif ngelirik ke arah lantai atas. Lalu dia berucap pelan. Lantai 4 itu milik beliau sekarang. Nggak semua orang boleh ganggu. Kalau kamu udah tahu, jangan balik lagi ke sana ya. Jangan usik yang udah nggak pengen diusik. Dan
Entah kenapa, kalimat itu kayak peringatan. Bukan cuma dari kepala sekolah, tapi dari seseorang yang pengen kelasnya tetap berjalan. Meski udah gak ada siapa-siapa lagi di dunia nyata. Hari-hari setelah obrolan gue sama Pak Arif di musola itu berubah jadi aneh. Setiap gue masuk sekolah, rasanya kayak ada yang ngikutin. Bukan fisik, tapi perasaan. Kayak diawasi. Kayak ada tatapan dari balik jendela kelas. Padahal gak ada siapa-siapa di sana. Gue mulai mimpi aneh. Dalam mimpi itu, gue duduk di bangku kayu tua, nulis sesuatu di buku tulis. Di depan gue, ada sosok perempuan, rambutnya disanggul rapi, berdiri membelakangi papan tulis yang warnanya hijau tua. Bajunya seperti kebaya zaman dulu. Tapi, yang bikin gue gak bisa lupa, dia nulis pakai tangan kiri. Dengan cara yang cepat dan patah-patah. Tulisan di papan itu bukan pelajaran sejarah, tapi kayak mantra. Huruf-huruf Jawa kuno yang gue bahkan gak ngerti artinya. Yang lebih gila lagi, pas gue bangun, tangan kiri gue pegel banget. Kayak beneran abis nulis panjang lebar semalaman. Gue cerita ke Riri soal mimpi itu, tapi ekspresinya bukan kaget, lebih ke... Akhirnya kejadian juga. Lo udah ke bawah, Jeng, katanya pelan. Lo udah disentuh. Disentuh apaan? Guru itu jawab Riri sambil nunduk. Biasanya dia cuma datengin anak-anak yang penasaran, yang terlalu dekat, yang ganggu urusannya. Gue cuma bisa diam. Hari itu pas pelajaran terakhir, gue minta izin ke toilet. Tapi gue gak ke toilet. Gue naik ke lantai 3, terus diem di dekat tangga yang menuju lantai 4. Gembok di pintunya masih ada. Tapi ada hal aneh. Tangga kayu ke lantai 4 itu berdebu di sebagian besar bagiannya. Tapi di bagian tengahnya bersih. Kayak ada yang sering naik turun di situ. Gue merinding. Gak tahu kenapa kaki gue maju sendiri. 1 langkah, 2 langkah, gue naik. Sampai akhirnya gue berdiri di depan pintu besi lantai 4. Gue tempelin kuping gue pelan-pelan ke permukaan pintu. Dan gue denger, "Selamat siang anak-anak, hari ini kita belajar tentang kerajaan Mataram kuno." Suara itu pelan, tapi jelas. Nadanya lembut banget, seperti guru zaman dulu ngajarin muridnya. Suara perempuan, bukan suara rekaman, bukan suara dari speaker. Ini suara dari dalam, dari ruangan yang katanya udah kosong puluhan tahun. Tiba-tiba, klek, gue langsung mundur 1 langkah. Gembok pintunya lepas sendiri. Gak jatuh, gak dibuka. Cuma kayak gak terkunci dari awal. Tapi anehnya, pintunya tetap tertutup rapat. Gue cuma bisa liatin gembok itu tergeletak di lantai. Gue gak berani sentuh. Tapi gue juga gak bisa ninggalin tempat itu begitu aja. Tangan gue gemeter. Tapi rasa penasaran gue lebih besar dari rasa takut. Pelan-pelan, gue dorong daun pintu besi itu. Berat, berderit pelan. Dan dari balik celah pintu yang terbuka, gue ngeliat 1 lorong panjang. Gelap, tapi di ujung lorong ada 1 pintu kelas yang terbuka sedikit. Dan dari situ keluar cahaya kuning temaram kayak dari lampu bohlam tua. Gue mau mundur, tapi langkah gue mana maju. 1, 2, 3 langkah masuk ke lantai 4. Suasananya pengap, bau apek bercampur bau kayu lapuk, tapi juga bau dupa.
Tipis banget. Kayak bau kamar orang tua zaman dulu yang masih suka simpen bunga melati di mangkuk kecil. Gue ngintip ke dalam ruang kelas yang terbuka. Di dalamnya ada sosok perempuan berdiri di depan papan tulis. Siluetnya kelihatan dari balik pintu. Dia berdiri diam, punggungnya menghadap ke gue. Tangannya gerak-gerak kayak lagi nulis sesuatu. Gue nahan nafas, gak berani gerak. Tapi tiba-tiba dia berhenti nulis dan bilang, "Ajeng, masuk, duduk di bangku keempat." Gue langsung lari. Gue gak tahu dia tahu nama gue kenapa. Gue gak mau tahu. Gue langsung turun tangga tanpa mikir. Nafas ngos-ngosan, jantung mau copot. Begitu gue sampai di lantai 3, Riri udah nunggu di depan kelas. Mukanya panik, tangannya narik lengan gue. "Gila lo ya, lo naik atas." Gue gak jawab. Gue cuma bilang, "Dia nyebut nama gue, Ri." Riri langsung diem. Tangannya dingin banget. Dia narik gue masuk ke kelas, nutup pintu dan ngeluarin satu kantong kecil dari tasnya. Isinya garam kasar yang dia taburin di depan pintu dan jendela. "Mulai sekarang, lo jangan sendirian di mana-mana. Jangan tidur sendiri. Jangan duduk di bangku paling pojok. Dan jangan buka pintu apapun kalau lo lagi sendirian." Malam itu, gue gak bisa tidur sama sekali. Di dalam kepala gue, suara perempuan itu terus terngiang. "Ajeng, duduk. Kita mulai pelajaran hari ini." Dan sejak hari itu, tiap jam 2 siang, gue selalu ngerasa kayak ada tangan dingin yang narik tangan kiri gue buat nulis. 2 hari setelah kejadian itu, gue jadi murid paling gak tenang sesekolah. Gue tidur bareng nyokap tiap malam, dan itu pun cuma bisa merem kalau lampu kamar nyala. Setiap jam 2 siang, tangan kiri gue berasa gatal. Gatalnya aneh, bukan kayak digigit serangga, tapi lebih kayak disuruh nulis. Dan tiap gue buka buku tulis, tangan gue bergerak sendiri. Gue gak tahu itu sugesti atau apa, tapi tangan kiri gue, yang bahkan selama ini jarang gue pakai buat apapun, bisa nulis cepet. Tulisan yang keluar tuh bukan tulisan gue, huruf sambung, rapih banget. Tapi tulisannya aneh, kayak catatan sejarah zaman dulu. Yang lebih serem, waktu gue perhatiin, tulisan itu mulai muncul juga di meja sekolah gue. Di pojok kanan bangku kayu, tiap pulang sekolah, suka ada goresan baru. Goresan kapur yang samar. Kadang muncul tulisan kayak, "Jangan bolos pelajaran ibu. Tugas belum dikumpulkan. Ajeng, kamu belum duduk di tempatmu." Gue takut. Tapi juga gak bisa cerita ke siapa-siapa selain Riri. Dan ternyata gue bukan satu-satunya murid yang ngerasain hal aneh. Waktu hari Kamis, pelajaran olahraga, semua anak turun ke lapangan. Tapi gue diem di kelas karena alasan sakit. Gue pikir daripada ikut lari keliling lapangan, mending gue duduk aja di kelas sambil ngadem. Tapi pas gue masuk kelas, bangku gue udah ada yang dudukin. Seorang cewek, rambut dikuncili 2. Bajunya seragam putih abu-abu, tapi modelnya beda sama kita. Bajunya panjang, kayak seragam zaman dulu. Dia duduk nunduk, nulis sesuatu di buku lusuh. Gue kira itu anak kelas lain, tapi pas gue mau nyapa, dia ngangkat kepala pelan. Mukanya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya kayak senyum orang tua yang ramah. Tapi aneh, dia bilang, "Ajeng, duduklah, pelajaran akan dimulai sebentar lagi." Gue mundur, dan waktu gue lihat ke papan tulis, ada tulisan besar di sana. Topik hari ini, runtuhnya Mataram Islam. Tulisannya pakai kapur putih,
Tapi papan tulis kelas gue kan warnanya putih, bukan hijau kayak yang dipakai kapur. Pas gue balik lagi nengok ke arah cewek itu, dia udah gak ada. Meja gue kosong. Tapi masih ada bekas dudukan kapur kecil di atas permukaannya. Gue langsung keluar kelas, lari ke lapangan nyari Riri. Gue cerita semuanya, napas gue ngos-ngosan. Tapi Riri langsung narik tangan gue masuk ke ruang perpustakaan. Udah, gue juga harus kasih tahu lo satu hal, katanya. Semalam, gue dikirimin foto. Dia buka handphonenya dan nunjukin satu foto dari WA grup alumni OSIS angkatan 2005. Di foto itu, ada kelas 4A yang lagi baris upacara di lapangan. Gak ada yang aneh kalau lo lihat sekilas. Tapi pas dideketin, di pojok barisan paling belakang, ada satu cewek berdiri sendirian. Rambutnya panjang, bajunya kebaya, dan dia berdiri tegak. Foto ini katanya diambil sama satpam baru, pas dia coba bersihin gudang lama. HP-nya tiba-tiba nyala sendiri, dan langsung motret. Gue langsung mual. Itu cewek, mukanya mirip sama yang gue lihat di kelas tadi. Hari itu juga, satu berita nyebar di antara guru-guru. CCTV sekolah error. Lebih tepatnya, rekaman di lantai 3 yang posisinya tepat di bawah lantai 4 memunculkan sosok bayangan yang jalan pelan di atas jam 2 siang. Sosok itu pakai baju gelap, tangannya bawa papan tulis kecil. Waktu rekaman diputar ulang di ruang guru, Pak Arif langsung berdiri. Tanpa ngomong apapun, beliau matiin monitor terus keluar ruangan. Riri bisik ke gue, "Itu dia, Ibu Rahayu." Gue nekat nyari nama itu di Google malamnya. Tapi gak ada info soal guru bernama Rahayu yang pernah ngajar di sekolah kami. Tapi waktu gue coba cari di koran digital edisi lama, gue nemu satu berita dari tahun 1986. Seorang guru ditemukan meninggal di ruang kelas lantai 4 SMA Negeri Bandung. Diduga meninggal karena serangan jantung. Dikenal sebagai guru sejarah yang disiplin, Ibu R. Beritanya pendek, tapi cukup buat buktiin bahwa memang pernah ada yang mati di atas. Dan lebih gilanya lagi, di artikel itu juga ditulis bahwa jenazahnya baru ditemukan 6 hari setelah kematiannya. Karena waktu itu, semua guru ngira dia sedang cuti mendadak. Tapi selama 6 hari itu, murid-murid masih dengar suara ibu itu ngajar dari dalam kelas. Mereka pikir ibu itu masih hidup. Sekarang semua mulai masuk akal. Kenapa Pak Arif selalu berdoa sendirian tiap maghrib? Kenapa nggak ada yang berani buka lantai 4? Kenapa semua orang pura-pura nggak tahu? Karena kelas itu belum selesai. Dan sekarang, entah kenapa gue dipanggil buat duduk di sana. Hari Jumat itu, sekolah seperti biasa. Tapi buat gue, semuanya terasa jauh dari kata biasa. Gue datang lebih pagi dari biasanya. Nggak tahu kenapa, badan gue ngerasa enteng. Tapi di waktu yang sama, kepala gue berat banget. Mungkin karena semalaman gue mimpi dia lagi. Ibu Rahayu. Dalam mimpi itu, dia berdiri di depan kelas. Tangan kirinya megang kapur. Suaranya lembut tapi tajam. Dan matanya lurus menatap ke gue. "Ajeng, kamu belum menyelesaikan tugasmu." Gue bangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, tangan kiri gue ada bekas kapur putih di jari-jarinya. Gue bahkan gak punya kapur di rumah. Gue cerita ke Riri. Tapi kali ini, Riri diam lama banget. Matanya sembab, kayak abis nangis. "Aku minta maaf, Jeng," katanya pelan. "Aku pernah ke lantai 4. Aku juga pernah lihat beliau. Tapi aku diem. Aku gak bantu kamu dari awal."
Gue pegang tangan Riri. Kita masih bisa nyelesain ini bareng-bareng. Dia ngangguk. Tapi sebelum kami lanjut ngobrol, tiba-tiba dari speaker sekolah terdengar pengumuman. Ajang dari kelas 12 IPA 2 dimohon ke ruang kepala sekolah sekarang. Gue dan Riri saling tatap. Lo yakin mau datang? Tanya Riri. Gue tarik napas. Yakin atau enggak, kayaknya ini memang harus gue hadapin. Gue jalan pelan ke ruang kepala sekolah. Di dalam, Pak Arif udah duduk. Di mejanya ada sebuah map coklat dan secangkir kopi yang belum diminum. Silakan duduk aja. Gue duduk pelan. Tangan gue dingin. Bapak udah tahu semuanya. Tentang kamu yang pernah naik ke atas, tentang buku jadwal, bahkan soal tulisan-tulisan yang mulai muncul di kelasmu. Gue diem. Apa yang kamu alami bukan cuma kebetulan. Kamu salah satu dari sedikit siswa yang bisa dengar dan ditunjuk. Ditunjuk? Tanya gue pelan. Pak Arif buka map coklat itu. Di dalamnya ada foto-foto kelas tua. Salah satunya foto hitam putih yang udah pudar banget. Ini foto kelas 4A tahun 1985. Yang berdiri paling kanan itu Ibu Rahayu, guru sejarah. Gue merinding. Setelah beliau meninggal, selama bertahun-tahun, kami pikir semuanya akan tenang. Tapi enggak. Setiap beberapa tahun, selalu ada satu murid yang dipilih. Biasanya yang punya koneksi kuat dengan sejarah. Atau yang pernah masuk ke ruangannya tanpa izin. Terus, kenapa saya? Tanya gue pelan. Pak Arif menatap gue dalam-dalam. Karena kamu murid pertama dalam 10 tahun terakhir yang dia sebut namanya langsung. Jantung gue kayak jatuh. Kamu harus ke atas, tutup kelas itu, tapi jangan sendirian. Gue dan Riri naik ke lantai 3. Di sana, Pak Arif ngasih kami satu kunci tua dan satu bungkusan kecil berisi garam, kapur, dan seutas benang merah. Kalau kalian ketemu beliau, jangan melawan. Cukup bilang, Ibu, pelajaran sudah selesai. Mereka semua sudah lulus. Gue dan Riri pelan-pelan naik. Tangga ke lantai 4 berdebu. Tapi lagi-lagi ada bagian tengah yang bersih. Begitu kami sampai, pintunya udah terbuka. Kami masuk. Lorongnya gelap. Tapi pintu salah satu kelas di ujung kebuka sedikit. Cahaya kuning keluar dari dalamnya. Sama persis seperti di mimpi-mimpi gue. Gue dan Riri saling genggam tangan. Kita masuk ke ruang itu pelan-pelan. Dan di sana, beliau berdiri. Ibu Rahayu. Tegak, anggun, rambut disanggul, kebaya hitam. Di tangannya, kapur putih. Di bangku-bangku kayu kelas itu, terlihat sosok-sosok samar anak-anak duduk rapi. Mereka nggak bergerak, cuma menatap lurus ke depan. Ibu... Suara gue bergetar. Dia pelan-pelan berbaling. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Matanya kayak lubang dalam yang gak punya ujung. Ibu, gue ulang kali ini lebih jelas. Pelajaran sudah selesai. Murid-murid ibu sudah lulus. Mereka semua sudah pulang. Dia diem. Matanya perlahan berkaca-kaca. Riri nyebar garam di sekitar pintu kelas. Lalu kami letakkan kapur di tengah ruangan dan ikat benang merah di gagang pintu. Ibu, gue bisik lagi. Kami bukan murid ibu. Kami cuma pengunjung. Sudah waktunya ibu istirahat. Perlahan, Ibu Rahayu tersenyum. Terima kasih Ajeng. Lalu, satu persatu, sosok-sosok samar di dalam kelas mulai memudar. Angin dingin meniup dari jendela. Kapur di tangan Ibu Rahayu jatuh ke lantai dan pecah pelan. Dan dalam sekejap, kelas itu kosong. Gue dan Riri keluar dari ruang itu. Pak Arif udah nungguin di ujung lorong. Kami kasih kembali kunci. Sudah selesai? Tanyanya. Gue cuma angguk, gak bisa ngomong. Sejak hari itu, lantai 4 dikunci permanen. Gemboknya dilas, bahkan tangga ke lantai itu udah ditutup sekat besi. Pak Arif pensiun 3 bulan kemudian. Sekolah jadi lebih tenang. Gak ada suara papan tulis, gak ada panggilan jam 2 siang, gak ada tulisan aneh di bangku gue. Tapi sampai hari ini, gue masih simpan buku tulis itu. Yang isinya
masih nambar sendiri. Setiap jam 2 siang, tulisannya masih rapi dan selalu ditutup dengan tanda tangan Ibu Rahayu. Sejak saat itu, lantai 4 benar-benar ditutup. Bukan hanya dikunci, tapi dilas permanen. Katanya, biar gak ada lagi muhid yang dipanggil. Biar gak ada lagi kelas yang gak pernah selesai. Tapi, yang bikin bulu kuduk berdiri, sampai sekarang Ajeng masih simpan buku tulisnya. Dan tiap jam 2 siang, halaman baru selalu terisi sendiri. Dengan tulisan tangan yang sama dan tanda tangan di bagian bawah. Ibu Rahayu. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa buat like, komen pengalaman horor kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tabir misteri lainnya. Gue pamit, tapi ingat, jangan pernah penasaran sama ruangan yang selalu dikunci. Karena mungkin bukan lo yang nyari mereka, tapi mereka yang udah nungguin lo dari dulu. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya di channel Bisikan Misteri Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.